Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu April. Saya akan menyampaikan lanjutan dari materi sebelumnya yang pertama tentang sistem kontrol untuk IKP kelas 12. Sistem kontrol untuk yang bagian kedua. Untuk pembahasannya, kali ini bahas sistem pengaturan, kedua sensor dan transducer. Untuk yang pertama adalah sistem pengaturan. Sistem pengaturan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan untuk yang sistem pengaturan loop terbuka. Terus, sesuai dengan yang tertera di pembahasannya ini, yaitu sistem pengaturan yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol dan tidak adanya jaringan umpan balik. Maksudnya ini adalah umpan balik ini ada reaksi dia datang lalu kembali. Itu adalah untuk umpan baliknya. Keluaran tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan balik dengan masukan acuan atau set point. Maksudnya ini adalah untuk yang inputnya. Yang dimaksudnya ini adalah hanya dapat digunakan jika hubungan antara masukan dan sistem dan keluaran sistem diketahui dan tidak ada gangguan internal maupun eksternal. Maksudnya gangguan internal maupun eksternal itu adalah adanya error. Error entah itu error dari dalam sendiri atau dari luar. Contohnya yaitu sistem pengaturan nyala api pada kompor gas. Untuk penjelasannya sistem pengaturan terbuka ini yang dimaksud. Ini set point ini dengan yang dimaksud adalah masukan acuan atau input kontrolernya. Ini ada yang sinyal kontrol tuh kontroler mengubah adanya ini set pointnya. Kontroler ini mengubah adanya mengontrol jika terjadi gangguan internal maupun eksternal. Dia membandingkan antara set point inputan dengan keluaran. Karena untuk yang ada sistem pengaturan terbuka, dia tidak ada gangguan internal maupun eksternal, tapi tetap harus ada kontrolernya untuk yang mengontrol. Lalu pen, ya biasanya saya sebut side, terakhir adalah keluaran. Ini lebih mudahnya seperti ini, ada input, ada plan dan ada keluaran. Tapi sebelum ada plan yang ini dia harus ada kontrolernya. Gitu. Ini untuknya sistem pengaturan loop terbuka. Satu lagi karena tidak terdapat jaringan umpan balik. Jadi benar-benar dia hanya lurus aja, tidak ada umpan baliknya, tidak ada kembalinya. Yang ini. Selanjutnya, untuk contohnya dilihat. Ini sistem pengaturan nyala api pada kompor gas. Nih, persis kan? Contohnya, Tin dia sebagai set point-nya, pressure regulator, kontrolernya, plan-nya ini valve inputnya, keluarannya adalah nyala api. Maksudnya ini adalah set point, dia harus ada inputan. P-nya ini maksudnya tekanan, tekanannya masuk. Ini ada pressure regulator, ada pengaturan tekanan. Pengaturan tekanan adalah kontrolernya. Lalu ada valve inputnya, ada plan-nya ini valve inputnya. Valve tahu kan, valve dulu waktu kelas 2 kalian sudah tahu namanya valve, simbolnya seperti apa, seperti ini valve-nya. Ini atau yang seperti ini. Nah, sama saja. Valve input dia yang mengatur bukaannya. Bukaan untuk ini dari pressure regulatornya ini, lalu dia akan mengeluarkan nyala api, dia sebagai
keluaran. Ini tidak ada gangguan internal maupun eksternal, dan dia hanya satu garis lurus aja, tidak ada umpan baliknya, tidak ada yang kembali. Ini yang disebut sistem pengaturan loop terbuka. Selanjutnya, yang kedua, sistem pengaturan loop tertutup. Sistem pengaturan loop tertutup ini yang keluarnya mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Terdapat jaringan umpan balik, yaitu sistem pengaturan umpan balik. Keluaran sistem ini digunakan untuk menentukan sinyal masukan ke plan atau ke setnya. Kan jelas berbeda. Untuk yang loop terbuka sebelumnya, dia tidak ada jaringan umpan balik. Sedangkan untuk yang ini, sistem pengaturan loop tertutup, dia memiliki jaringan umpan balik. Ini yang membedakan untuk sistem pengaturan terbuka dan sistem pengaturan loop tertutup. Contohnya, sistem pengaturan temperatur cairan pada SDR. Nah, seperti ini contohnya untuk sistem pengaturan loop tertutup. Ada set point. Ini ada error. Nah, jadi sebelumnya untuk yang loop terbuka, dia tidak ada error atau gangguan dari luar maupun dalam. Sedangkan untuk yang loop tertutup ini, dia memiliki error. Entah itu error dari dalam, entah itu error dari luar. Lalu ada controller, ada plan-nya, keluaran. Karena dia ada errornya, nah, dia harus ada umpan baliknya. Seperti ini, umpan baliknya maksudnya. Dari sebelum masuk ke keluaran, dia harus dikembalikan dulu dengan menggunakan elemen ukur menuju ke sigma ini. Dia ada masukan thread. Di sini diproses. Oh, ada error. Berarti kan yang diminta sama yang terjadi itu kan ada selisih. Nah, sini kontrol lalu di plan. Karena ini tidak sesuai dengan tidak sesuai yang diinginkan, otomatis sebelum dia terjadi keluarannya, dia harus diukur dulu pakai elemen ukur. Karena sudah ada selisihnya. Oh, selisihnya segini. Misalnya yang diminta 2 akhirnya. Nah, ternyata dia cuma yang terjadi hasilnya cuma 1. Otomatis dia harus diukur. Oh, ini beneran 1 kurang. Dia kembalikan, harus bisa menutup kekurangannya. Ini ada plus sama minus. Ini menutup kekurangannya. Nah, error kan di sini. Baru setelah itu bisa ada outputnya. Ini adalah maksud untuk yang loop tertutup. Secara simpelnya seperti itu. Contohnya ini. Paham belum yang ini? Maksudnya seperti ini. Ini ada TSP. Dia ada temperatur set point. Masuk ini kan dia untuk pengaturan cairan. Nah, T temperatur. Set pointnya memang masuk. Ada error. Ada temperaturnya. Ini. Panas kan Q ada W usaha. Karena di dalam CSDR ini sebelumnya, waktu pembahasan sebelumnya kan dia seperti bejana kayak gitu kan, bejana. Tangki, dia ada Q, ada W, ada T in. Dia yang lalu yang diinginkan adalah T out. Nah, tapi karena temperaturnya tidak sesuai yang diinginkan, otomatis harus diukur. Oh, ini tidak sesuai ukurannya berapa? Nah, dia di sini diukur. Ada ukuran baliknya. Nanti ini sistem akan membaca, oh kurangannya segini, otomatis temperaturnya harus ditambah dari sini. Nah, dari sini dia dapat set point ditambah lagi di sini. Kan minus kan? Ada minus, ada positifnya. Dan situ ditambahkan, sudah sesuai, dia otomatis akan keluar temperaturnya sesuai yang diinginkan. Itu untuk yang sistem pengaturan loop tertutup.
Selanjutnya, kelebihan untuk sistem pengaturan loop tertutup. Yang pertama, mengatasi ketidakpastian pengetahuan akan plan dan perubahan kelakuan atau karakteristik plan. Jadi, jika suatu plan ada perubahan, otomatis dengan adanya loop tertutup ini, dia akan mengetahui, oh perubahannya segini, seperti itu. Emang sedikit lebih rumit karena ada perhitungannya, tapi dengan begitu keluarannya sesuai yang diinginkan. Yang kedua, non-linearitas komponen tidak terlalu mengganggu. Yang ketiga, ketelitian akurasinya terjaga. Ini untuk penjelasan yang nomor 1 tadi kan, terhadap perubahan kelakuan atau karakteristik plan. Untuk yang kekurangannya untuk sistem loop tertutup ini, perlengkapannya lebih kompleks dan lebih mahal, jelas, karena dia harus membutuhkan yang namanya adalah elemen ukur. Jadi seperti yang di loop tadi yang sebelumnya, penjelasan sistemnya itu tadi kan ada set point-nya, ada sigmanya, ada controllernya pasti, lalu ada plan, ada keluaran. Tapi sebelumnya dikeluarkan dia harus ada elemen ukur. Dia ada perlengkapannya lebih kompleks dan lebih mahal. Lalu instalasi dan perawatannya jelas lebih sulit karena dia bertambah kan komponennya, nggak cuma satu linear aja, dia harus ada umpan baliknya dengan adanya elemen ukur. Untuk yang ini selanjutnya adalah sensor dan transducer. Kalian pasti tahu kan sensor itu kayak apa, transducer itu apa. Yang pertama, transducer merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk mentransformasikan suatu sinyal dari bentuk energi yang satu menjadi energi yang lain, atau dari besaran fisik yang satu menjadi besaran fisik yang lain. Pada umumnya, keluaran transducer ini berupa sinyal listrik, yaitu berupa arus, tegangan, resistansi, kapasitansi, atau frekuensi. Jelas, pada dasarnya, sensor juga merupakan transducer. Dia mirip. Yang membedakan adalah aplikasi dan penggunaannya. Transducer itu salah satu komponen dalam sistem pengaturan, khususnya untuk sistem loop tertutup. Letaknya berada ini contohnya. Dia sini. Ini kan tadi set point. Ini errornya. Ini ada controller, aktuator, plan. Controller sebelumnya saya jelaskan lagi, untuk controllernya ini lebih ke controller untuk perhitungannya. Ada macam-macam. Yang pertama ada proporsional. Yang kedua controller integrasi. Terus yang ketiga ada proporsional integrasi. Yang terakhir PID atau controller professional integrated dan differential. Untuk kalian tidak terlalu masuk sini karena perhitungannya lebih rumit. Dan kontrolnya pasti tetap ada perhitungannya. Ada aktuator, kalian pasti tahu aktuator dulu kan sudah pernah, yang kayak contoh sebelumnya tadi untuk yang loop terbuka ini kan ada valve-nya, valve inputnya, itu valve itu adalah aktuatornya. Plan-nya jelas, kompor ya tadi ya, saya sempat salah pengucapan ya. Lalu dia ada umpan baliknya, yaitu dengan elemen ukur. Elemen ukur ini adalah untuk sensor atau transducer. Ya, kembali lagi ke sini. Dia akan dibandingkan set point-nya yang berapa untuk keluarannya. Dia akan menutupi kekurangannya itu tadi. Kayak ini. Berdasarkan bentuk energi atau besaran dari sinyal masukan, transducer atau sensor dalam sistem pengaturan dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama transducer atau sensor
mekanik, yaitu mekanik dia akan bergerak. Mekanik kan bergerak. Masuk sensor perpindahan lokasi atau posisi, seperti sensor level dan sensor kecepatan. Untuk transdusernya itu digunakan untuk sistem servo mekanik. Jadi setiap sensor itu dia punya klasifikasi tersendiri. Yang kalau yang sensor level gerakan termasuk untuk yang sensor mekanik. Yang kedua, temperatur. Jelas, temperatur itu apa? Dia menggunakan untuk sistem pengaturan proses. Contoh sensornya sini. Sensor perpindahan tadi sebelumnya kan sudah saya contohkan. Ini salah satu yang lain. Contohnya yaitu potensiometer linier. Yang kedua, potensiometer rotari. Linier itu garis saja. Untuk rotari dia akan berputar. Rotasi. Ada sensor kapasitif. Ada sensor induktif. Yang kedua, sensor level. Yang pertama, pelampung. Kalau kalian sedikit bingung maksudnya pelampung kayak gimana, kalian pernah iseng-iseng buka toilet duduk yang ada tangkinya. Nah, di dalam situ kan ada kayak pelampung. Itu maksudnya sensor level. Dia akan jika habis dia akan turun. Otomatis dia akan membuka valve-nya untuk mengisi tangki. Kalau sudah penuh, dia akan menutup. Dia akan naik. Otomatis ini. Nah, sini kan kayak ada pengaturan tali gitu untuk membuka atau menutup valve-nya kan. Kalau sudah di atas, otomatis dia akan menutup valve-nya dan tidak ada air yang masuk. Maksudnya untuk yang pelampung itu seperti itu. Yaitu ada sensor ultrasonik yang dia modelnya ada 2 mata. Ini dia akan memantulkan. Modelnya seperti itu. Yang ketiga ada sensor kecepatan, tachometer. Salah satunya. Terus sensor temperatur ada bimetal. Bimetal jelas kan, ada bimetal kan ada, bi artinya 2, metal kan artinya besi, ada 2 plat. Dia memiliki koefisien panas yang berbeda. Yang atas lebih cepat misalnya atau yang bawah lebih lambat. Kalau dia akan cepat memuai, ya, panas, ada panas, dia akan cepat memuai. Otomatis yang atas kan lebih cepat memuai, dia akan menekuk gigi. Nah, kalau dia ada dingin, dia otomatis akan kembali. Yang untuk bimetal, ini resistansi temperatur detektor atau RTD, thermistor, thermocouple. Ini yang lebih kayak contohnya itu kayak stick gitu panjang, dia ada kabelnya, dia akan menghubungkan ke mesinnya gitu. Dan di ujung ini dia yang mengukur temperaturnya. Sekian untuk penjelasan sistem pengaturan dan sensor atau transducer. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pertama selanjutnya untuk sistem instrumen dan kontrol pada pembangkit listrik. Sebelumnya itu saya akan memberikan evaluasi. Yang pertama, jelaskan perbedaan sistem loop terbuka dan loop tertutup. Yang kedua, berikan masing-masing satu contoh untuk sistem loop terbuka dan loop tertutup. Kalau yang loop terbuka kan tadi sudah ada sebelumnya yang gas. Untuk yang tertutup ini kan belum ada. Coba kalian dari penjelasan dan yang ada di PowerPoint-nya itu kalian bisa nggak kasih contoh gitu. Yang terakhir, yang ketiga, sebutkan minimal 3 sensor serta jelaskan cara kerjanya. Tadi kan sebelumnya saya sudah kasih tahu contoh-contohnya. Kalian bisa ngambil salah satu contoh dari situ dan jelaskan cara kerjanya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kalian ingin menyanggah, silakan. Saya tidak akan memprotes. Pokoknya saya kalau ada kesalahan mohon diluruskan, betulkan. Sekian dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.